Minggu ini kita akan bermain bersama tentang tema kebutuhanku. Apa saja kebutuhan kita? Yang pertama adalah kebutuhan akan makanan. Kalian sudah makan? Wow, good. Semua orang membutuhkan makanan. Nah, makanan yang sehat itu seperti apa? Miss Ica punya banyak makanan di sini. Ada nasi, ada sayur, lauk pauk, juga buah. Dan tidak ketinggalan adalah susu. Jadi makanan sehat itu apa saja? Nasi, sayur, lauk, dan buah. Itu makanan 4 sehat. Jika ingin lebih kuat, minum susu 5 sempurna. Great. Nah, supaya badan anak-anak sehat, kita harus makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa minum susu supaya badannya tambah kuat. Oke? Ya, minggu ini kita akan bermain bersama tentang mengenal makanan dan minuman yang sehat. Untuk anak KB, perhatikan gambarnya ya. Lingkarilah gambar makanan yang merupakan makanan sehat, oke? Lalu, untuk anak TKA, warnailah gambar yang menunjukkan makanan atau minuman yang sehat dan beri tanda silang pada gambar makanan atau minuman yang tidak sehat. Sedangkan untuk kakak TKB, warnailah gambar yang menunjukkan makanan atau minuman sehat, lalu lingkarilah makanan yang paling kamu suka dan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan makanan tidak sehat. Oke, pasti kalian bisa. Tugas yang kedua adalah membuat kreasi makanan dari piring kertas. Dari gambar makanan, kalian pilih makanan yang sehat, lalu ditempelkan di piring kertas. Oke? Nah, tugas anak-anak yang terakhir adalah menuang susu dalam gelas dan minum susu. Semua anak-anak suka kan? Ya, minum susunya supaya badan kalian tambah sehat, oke? Ya, di minggu berikutnya kita akan bermain tentang kebutuhan pakaian. Semua orang juga membutuhkan pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi diri kita dari cuaca panas, cuaca dingin, dan untuk menutupi tubuh kita supaya kita tidak malu. Tentu kalian di rumah mempunyai banyak sekali jenis-jenis pakaian. Benar kan? Miss Ica juga punya jenis-jenis pakaian di sini. Nah, minggu ini kita akan bermain bersama tentang pakaian dengan cuaca. Untuk anak KB, tariklah garis pakaian yang digunakan sesuai cuaca. Sedangkan anak TKA, warnailah gambar yang dipakai pada liburan musim panas. Untuk TKB, warnailah gambar pakaian yang kamu gunakan ketika cuaca panas dan lingkarilah gambar pakaian yang kamu gunakan ketika cuaca dingin. Pasti kalian bisa mengerjakannya. Oke? Selanjutnya, kita akan bermain bersama mengelompokkan atau mengurutkan pola kancing. Karena anak-anak tidak ada kancing, Miss Ica sudah siapkan kertas lipat untuk mengurutkan pola sesuai warna. Seperti ini. Ya,
Selanjutnya, tugas kalian yang terakhir adalah memakai pakaian sendiri. Bisa kan memakai pakaian sendiri? Ya, untuk anak-anak playgroup, kalian bisa dibantu mama. Tapi, kalian juga harus bisa mencoba ya. Oke, masih semangat? Good! Anak-anak harus tetap semangat ya. Di minggu yang ketiga, kita akan bermain bersama tentang kebutuhan akan alat-alat kesehatan. Kita juga memerlukan alat-alat kesehatan di rumah kita. Ini adalah beberapa contoh yang kita butuhkan ketika kita sakit. Stetoskop, mungkin kita pernah lihat juga, alat suntik, dan yang biasanya kita temui di rumah. Ada Hansaplast, ada obat merah. Ketika kita jatuh, kita memerlukan obat merah supaya luka kita lekas pulih. Juga obat-obatan yang lain. Untuk anak KB, tariklah garis yang merupakan alat kesehatan ya. Untuk anak TKA, lingkarilah alat kesehatan yang dipakai dokter untuk memeriksa budi ya. Untuk anak TKB, alat kesehatannya lebih banyak ya. Lingkarilah alat kesehatan yang dipakai dokter untuk memeriksa budi. Oke? Nah, setelah anak-anak mengerjakan tugas dari LKS, kita akan bersama-sama bermain meronce sedotan. Seperti ini ya caranya. Lalu setelah meronce selesai, kita akan bermain lagi membuat stetoskop. Siapa yang mau jadi dokter? Wow, good! Kita akan bersama-sama membuat stetoskop dari hasil kita meronce tadi. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita siapkan bahan-bahan yang digunakan ya. Lalu ronce sedotan pada pita. Ikatkan pada kawat bulu mercy. Ikat juga pom-pom pada ujung kawat. Terakhir, rekatkan kertas lingkaran yang di ujung pita menggunakan isolasi ya. Tada! Stetoskop buatan anak-anak siap dipakai untuk bermain. Oke, di minggu yang keempat kita akan bermain di tema kebutuhan yang terakhir, yaitu keamanan. Kita juga membutuhkan keamanan, dan kita akan bermain bersama mengenal keamanan di rumah. Apa saja yang kita perlukan supaya kita aman di rumah? Supaya kita aman juga ketika kita keluar rumah. Yang pertama, kita membutuhkan kunci rumah. Untuk apa kunci rumah? Untuk mengunci pintu rumah. Good! Pandai! Yang kedua, kita juga memerlukan pagar. Rumah kita diberi pagar supaya lebih aman. Yang ketiga, mungkin kita memerlukan anjing penjaga rumah. Anjing akan memberi informasi kepada kita jika ada orang asing atau yang lainnya. Ya, siapa yang punya anjing di rumah? Wah, anjingnya dirawat baik-baik ya, supaya bisa menjaga rumah kita dengan aman. Yang keempat, kita juga bisa menggunakan kamera pengintai atau kamera CCTV di rumah kita untuk memeriksa lingkungan sekitar kita. Adakah sesuatu yang tidak aman? Kita bisa menggunakan kamera pengintai. Yang kelima, kita mungkin juga perlu security atau satpam untuk menjaga rumah kita. Nah, itu beberapa contoh
yang bisa kita gunakan supaya kita aman di rumah. Ya, tugas kalian di tema keamanan di rumah, tariklah garis yang merupakan alat keamanan di rumah. Miss Ica punya tugas untuk kalian. Untuk anak-anak playgroup, tariklah garis gambar yang merupakan alat yang kita gunakan supaya rumah kita aman. Ya. Lalu untuk TKA, Miss Ica juga punya gambar. Nah, ini adalah gambar-gambar tentang keamanan rumah. Lalu gunting gambarnya dan tempelkan pada lembar kerja kalian. Oke? Sama dengan TKA, untuk anak TKB, tempelkan juga gambar yang sudah kalian gunting. Lalu tulislah nama gambar itu. Oke? Bisa? Good job. Harus bisa. Ya. Selanjutnya, setelah anak-anak mengerjakan lembar kerja, kita akan bermain bersama membuat kamera pengintai. Wah, siapa yang mau jadi pengintai? Ya. Kita akan bermain bersama membuat kamera pengintai. Bahan yang kita butuhkan adalah bahan bekas. Anak-anak bisa menggunakan koran atau kalender bekas seperti ini. Lalu, kertas bekas yang kalian pakai digulung. Digulung seperti ini ya. Ya, sudah jadi. Kalian bisa menjadi pengintai. Miss Ica akan mengintai. Wah, di sana ada siapa ya? Sepertinya ada yang mencurigakan. Nah, kalian bisa bermain menjadi pengintai bersama mama atau papa. Bisa juga dengan kakak dan adik. Oke? Good job. Dan yang terakhir, anak-anak bermain merayap ya. Merayap di lantai. Nah, kalian bisa menjadi pengintai sambil memeriksa dan merayap. Oke? Pasti bisa ya? Yeay! Kalian semua anak-anak yang hebat. Miss Ica bangga dengan kalian semua. Oke, sekian dari Miss Ica. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tetap semangat dan taat kepada mama dan papa. Setuju anak-anak? Good job. Bye-bye. Tuhan memberkati.